Swastiastu, halo semuanya, kembali lagi pada kelompok kami pada lanjutan mata kuliah ilmu bedah umum veteriner yang dimana dosen pengampunya yaitu Dr. DRH Inyoman Ngurah Sudismo MShi. Nah, pada video kami kali ini membahas mengenai materi premedikasi dan anestesi pada tindakan bedah. Lalu kami juga mengambil studi kasus dalam pembahasan ini yaitu protokol anestesi kombinasi atropin, silasin dan ketamin dalam tindakan penyingkiran benda asing pada kerongkongan anjing. Nah, sebelum itu izinkan kelompok kami memperkenalkan diri masing-masing dengan menyebutkan nama dan NIM. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Hidayat dengan NIM 2209511005. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Dani Akbar dengan NIM 2309511174. Perkenalkan, nama saya Nimade Ayurina Pradewi dengan NIM 2309511180. Baik, perkenalkan saya Bayu Sukmo Mancolo Putro dengan NIM 2309511182. Perkenalkan, nama saya Prayoga Haryo Widodo dengan NIM 230951186. Swastiastu, perkenalkan saya Igede Rama Promayoga dengan NIM akhir 188. Perkenalkan, nama saya Ningur Hayu Sri Asitiwati dengan NIM 23095111189. Anestesi itu merupakan bagian penting dalam kedokteran hewan yang dimana anestesi ini berfungsi untuk membantu menghilangkan rasa nyeri pada hewan, menenangkan hewan, dan mempermudah pelaksanaan berbagai prosedur medis, baik bedah maupun non-bedah. Penggunaan anestesi yang tepat tidak hanya bertujuan untuk memberikan kenyamanan pada hewan, tetapi juga untuk menjaga kestabilan fisiologis selama tindakan berlangsung. Nah, kombinasi beberapa obat anestesi itu sering digunakan untuk memperoleh efek yang lebih seimbang dan aman. Salah satunya kombinasi yang umum dipakai adalah ketamin, atropin, dan silazin. Ketamin itu bekerja sebagai anestetik disosiatif dengan efek analgesia dan imobilisasi yang cepat. Atropin itu berperan mencegah bradikardia serta mengurangi sekresi, sedangkan silazin itu memberikan efek sedatif dan relaksasi otot. Di mana kombinasi ketiganya itu mampu menghasilkan anestesi yang stabil dengan waktu induksi yang singkat, relaksasi otot yang baik, dan pemulihan yang aman. Sehingga ini efektif digunakan dalam berbagai tindakan klinis di bidang kedokteran hewan. Baik, selanjutnya adapun data dan riwayat dari pasien, yang mana pasien ini merupakan jenis hewan anjing dengan ras peranakan Dachshund yang diberi nama Bagus Selamat. Nah, jenis kelaminnya jantan dengan umur 8 tahun dengan berat 5,4 kg. Nah, anjing ini memiliki ciri-ciri rambut berwarna hitam putih. Berdasarkan keterangan dari pemilik, anjing ini diberikan daging ayam satu hari yang lalu. Nah, setelah itu mengalami regurgitasi. Nah, walaupun demikian, si anjing tetap mau makan dan minum. Terkadang juga batuk dan tidak terlalu aktif bergerak. Anjing ini juga memiliki riwayat vaksinasi dan obat cacing yang sudah lengkap. Nah, setelah itu dilakukan pemeriksaan fisik, di mana hasilnya dari pemeriksaan fisik ini dilakukan pada anjing adalah di mana frekuensi denyut jantung adalah 116 kali per menit, frekuensi pulsus juga sama 116 kali per menit, dan frekuensi respirasi 24 kali per menit dengan suhu tubuh yang diperiksa 38,3 derajat Celcius. Nah, nilai CRT-nya atau capillary refill time kurang dari 2 detik, dan pemeriksaan turgor kulit juga normal. Nah, pemeriksaan pada sistem kardiovaskular dan respirasi juga normal. Lalu pemeriksaan fisik juga teramati adanya bengkak di leher bagian ventral, juga nyeri dan ada refleks muntah saat dipalpasi. Dan
hasil dari pemeriksaan fisik lainnya pada sistem lainnya juga dalam kondisi yang baik. Nah, setelah pemeriksaan fisik dilanjutkan dengan pemeriksaan radiografi, yaitu pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang radiografi ini pada kasus ini dilakukan dengan posisi rebah samping kanan atau right lateral rekombensi. Nah, hasil pemeriksaannya yaitu menunjukkan adanya benda asing dan terlihat radiopak berbentuk persegi 4 di dalam esofagus bagian kranial, tepatnya di kaudal, orofaring, dan ventral laring. Bisa dilihat di gambar. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah metode. Prosedur anestesi ini dilakukan untuk menjamin keamanan dan efektivitas selama pengangkatan benda asing pada esofagus anjing. Yaitu pertama dengan premedikasi menggunakan atropin sulfat sebesar 0,02 sampai 0,4 mg per kilogram berat badan secara subkutan dan diberikan untuk menurunkan sekresi saliva dan mencegah bradikardia. Anestesi kombinasi menggunakan silazin 1 sampai 3 mg per kilogram berat badan dan ketamin 10 sampai 15 mg kilogram per berat badan secara intramuskular digunakan karena menghasilkan sedasi, analgesia, serta relaksasi otot dengan durasi 30 sampai 45 menit. Ketamin bekerja sebagai anestesi disosiatif, sedangkan silazin menemukan efek sedatif. Selanjutnya, selama pelaksanaan, setelah refleks hilang, anjing diposisikan dorsoventral dengan kepala terangkat. Lalu benda asing diangkat manual menggunakan forceps sambil memantau respirasi, warna mukosa, dan waktu pengisian kapiler. Pasca anestesi, diberikan asam tolfenamat sebesar 4 mg per kilogram berat badan secara intramuskular dan doxycycline dengan dosis 4,4 sampai 11 mg kilogram berat badan dan prednison 0,5 sampai 1 mg per berat badan. Lalu 2 hari kemudian, hewan pulih dengan nafsu makan normal kembali. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah hasil premedikasi dan anestesi, yang dimana premedikasi dan induksi anestesi pada anjing peranakan Dachshund memberikan hasil yang baik dan stabil selama tindakan pengangkatan benda asing pada esofagus. Pemberian atropin sulfat dengan dosis 0,02 sampai dengan 0,04 mg per kilogram berat badan dengan injeksi subkutan, efektif menekan sekresi saliva dan mencegah bradikardia. Sementara kombinasi silazin dengan dosis 1-3 mg per kilogram berat badan dengan injeksi intramuskular dan ketamin dengan dosis 10-15 mg per kilogram berat badan dengan injeksi intramuskular menghasilkan efek sedasi cepat, relaksasi otot optimal, serta anestesi yang stabil tanpa gangguan respirasi atau kardiovaskular. Secara klinis, tingkat anestesi yang dicapai cukup dalam untuk memungkinkan tindakan manual tanpa anestesi inhalasi. Hewan pulih dengan cepat dan tanpa komplikasi menunjukkan bahwa protokol kombinasi atropin, silazin, dan juga ketamin merupakan metode yang anestesi yang efektif, aman, dan efisien untuk prosedur non-bedah pada anjing kecil. Selanjutnya, pada bagian ini kami membahas dan menganalisis protokol anestesi yang digunakan selama tindakan dari pengangkatan benda asing pada anjing tersebut. Protokol anestesi yang digunakan terdiri dari kombinasi atropin, ketamin, dan juga silazin. Kombinasi ini memberikan efek yang saling mendukung seperti sedasi, analgesi, dan juga relaksasi otot yang sangat baik. Tahapan pertama adalah premedikasi, di mana diberikan atropin secara subkutan untuk menurunkan sekresi saliva dan mencegah brakardia selama proses anestesi berlangsung. Tahapan ini membantu untuk menjaga kestabilan fungsi jantung dan pernafasan pada hewan. Kemudian dilanjutkan dengan anestesi kombinasi dari ketamin dan juga silazin secara intramuskular. Kombinasi ini menghasilkan efek anestesi yang cepat, stabil, dan juga cukup lama untuk tindakan minor. Hewan menjadi lebih tenang, tidak merasakan nyeri, dan juga otot menjadi rileks sehingga memudahkan proses pengangkatan dari benda asing tersebut. Nah, selama tindakan, hewan diposisikan secara dorsoventral dengan kepala sedikit terangkat dan lidah ditarik keluar agar jalan napas tetap terbuka. Seluruh proses dilakukan dengan memantau terhadap frekuensi nafas, warna mukosa,
Dan juga waktu pengisian kapiler untuk memastikan kondisi fisiologis hewan tetap stabil. Nah, setelah tindakan selesai, diberikan terapi pasca anestesi berupa antiinflamasi dan juga antibiotik untuk mencegah infeksi serta mempercepat penyembuhan jaringan. Baik, kemudian adalah pembahasan dan diskusi analisis hasil mengenai respon pasien, pemeliharaan anestesi, dan juga monitoring. Yang pertama adalah protokol. Kombinasi atrofin, silaksin, ketamin digunakan untuk anestesi pengangkatan benda asing pada anjing dasun, kemudian memberikan efek stabil, aman, dan mudah dikontrol. Lalu ada respon pasien. Yang pertama, atrofin. Atrofin mencegah bradikardia dan mengurangi air liur. Pasien menjadi tenang, sirkulasi normal, dan CRT di bawah 2 detik. Lalu ada silaksin dan ketamin. Silaksin dan ketamin memberikan induksi yang cepat, kurang lebih 5 menit, refleksi hilang, dan otot menjadi rileks. Dan tidak ada reaksi nyeri atau stres. Lalu ada pemeliharaan anestesi. Yang pertama, kondisi vital stabil selama tindakan. Tidak perlu anestesi seperti gas tambahan, lalu tidak ada gangguan nafas atau jantung, dan kombinasi menjaga homeostasis fisiologis. Lalu ada monitoring dan pemulihan. Monitoring mencakup tentang frekuensi jantung, frekuensi pernafasan, suhu, warna mukosa, dan juga refleks. Lalu tidak ada tanda hipoksia atau depresi nafas. Dan sadar penuh kurang lebih 30 menit tanpa komplikasi dan pemulihan menjadi cepat dan halus. Lalu ada terapi pasca tindakan. Asam tolfenamat, doxycycline, prednison ini berguna untuk mencegah infeksi dan peradangan. Setelah 2 hari pasca tindakan, hewan menjadi pulih total dan aktif kembali. Jadi kesimpulan dari pembahasan diskusi analisis hasil adalah kombinasi atrofin silaksin ketamin efektif, aman, dan ekonomis digunakan. Lalu menjaga kestabilan jantung dan nafas, dan cocok untuk tindakan minor atau non-invasif pada anjing dan kucing. Dan juga pemulihan lebih cepat tanpa efek samping. Baik, untuk kesimpulannya yaitu kombinasi atropin, silaksin, dan ketamin terbukti efektif dan aman untuk anestesi pada tindakan pengangkatan bedah anjing di esofagus anjing Dachshund. Kombinasi ini menghasilkan efek sedasi, analgesi, dan relaksasi otot yang optimal dengan onset cepat dan durasi sesuai tindakan non-invasif. Selama prosedur, tanda vital tetap stabil dan pemulihan berlangsung cepat tanpa komplikasi, sehingga kombinasi ini direkomendasikan untuk prosedur pembedahan minor pada anjing kecil. Nah, kemudian ada pun sarannya yaitu pemantauan tanda vital harus dilakukan selama dan setelah anestesi. Kemudian dosis dan rute pemberian disesuaikan dengan kondisi hewan tersebut. Kemudian kombinasi ini ideal untuk tindakan berdurasi singkat ataupun sedang untuk operasi pada panjang tambahkan anestesi inhalasi. Kemudian diperlukan penelitian lebih lanjut untuk ras dan ukuran anjing. Kemudian yang terakhir yaitu berikan terapi pasca operasi seperti analgesik, antibiotik, dan antiinflamasi untuk mendukung pemulihan anjing. Mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.